Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang hadir diperkenalkan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa hukum nomor 33 yang hadir adalah Muhammad Soleh dan rekan kami Unik Erwanto, Sarjana Hukum. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih, dan Mahkamah sudah menerima permohonan nomor 33 ini berkaitan dengan pengujian pasal 35 dan 37 ayat 2 ayat 1 pasal Undang-Undang 40 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang 11 2020 tentang Ciptaker. Oleh karena itu, untuk memperjelas apa sesungguhnya yang diinginkan dalam permohonan ini supaya disampaikan pokok-pokoknya, siapa yang akan menyampaikan? Kami, Yang Mulia, atas nama Muhammad Soleh. Silakan, Pak Soleh. Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku kuasa hukum pemohonnya atas nama Ibu Samiani, beralamat di Jalan Banyu Urip Kidul nomor 7A 46 Surabaya. Legal standing di dalam permohonan kami tentang pengujian pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang diubah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Surabaya. Kebetulan pemohon ini adalah pekerja di sebuah perusahaan PT Top Food Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Esteller 77, cabang Mall BG Junction Surabaya. Pemohon diangkat sebagai karyawan tetap sejak bulan April tahun 2014. Menurut pemohon tidak mungkin selamanya menjadi pekerja. Pemohon berkeinginan untuk mandiri, punya usaha sendiri. Tentu dalam bekerja, pemohon membutuhkan modal. Harapan pemohon nantinya kalau pemohon ini mengundurkan diri, maka uang jaminan hari tua bisa dicairkan. Tetapi karena rame-rame beberapa bulan yang lalu terkait munculnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022, yang mana ada ketentuan di situ ketika pekerja mengundurkan diri atau terkena PHK, maka uang JHT ini bisa dicairkan ketika pekerja berusia 56 tahun. Oleh karenanya, pemohon berkeyakinan mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan terkait pengujian pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Nah, pokok permohonan di mana pasal 35 ayat 2 itu menyatakan jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Pasal 37 ayat 1 yang menyatakan manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dikarenakan dua pasal ini yang menjadi naungan JHT, di mana tidak ada penjelasan norma yang menyatakan jaminan hari tua juga mengatur terkait peserta yang mengundurkan diri atau peserta yang terkena PHK. Sehingga beberapa bulan yang lalu tiba-tiba Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022
yang mana pasal 5-nya menyatakan bahwa terkait yang mengundurkan diri dan terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun. Nah, pemohon merasa bahwa gonjang-ganjing ini ketika pemerintah mengatakan Permenaker sudah sesuai dengan Undang-Undang SJSN, yang menurut pemohon justru malah tidak sesuai karena pasal 35 itu sendiri dan 37 sama sekali tidak ada norma yang membicarakan terkait klausul mengundurkan diri atau terkena PHK. Meskipun sebelumnya ada Permenaker nomor 19 tahun 2015 yang memberikan ruang JHT bisa dicairkan meskipun tidak harus menunggu usia 56 tahun. Nah, akhirnya pemohon lebih melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan undang-undang, yang mana karena undang-undang SJSN ini tidak mengatur klausul mengundurkan diri dan terkena PHK, sehingga pemerintah melalui Menaker itu bisa mengatakan bahwa ketika JHT dicairkan belum usia pensiun, maka namanya bukan JHT, namanya itu jaminan hari muda, tidak sesuai dengan undang-undang yang namanya klausulnya menyatakan jaminan hari tua. Sehingga pemohon lebih baik menguji pasal 35 ayat 2, pasal 37 ayat 1, supaya gonjang-ganjing kontroversi perdebatan apakah ini sesuai undang-undang atau tidak. Maka menurut pemohon ketika itu dimaknai konstitusional bersyarat, memasukkan norma mengundurkan diri dan terkena PHK, maka problematika ini sudah selesai. Meskipun awal bulan Maret tahun 2022 setelah Menaker dan Menko Perekonomian dipanggil oleh Presiden, Menaker sudah menyatakan bahwa akan ada revisi, tidak lagi JHT itu harus menunggu usia 56 tahun, akan kembali ke Permenaker nomor 19 tahun 2015, tetapi bagi pemohon ini bukan penyelesaian, karena bisa saja nanti tahun depan, 2 tahun lagi, pemerintah bisa berubah pikiran. Nah, menurut pemohon, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja yang mulia, bahwa jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, dan saat pekerja berhenti bekerja, atau pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri. Bahwa jika dibaca secara seksama pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1, di mana norma jaminan hari tua hanya menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, dan atau meninggal dunia. Bagi pemohon, seharusnya konsep atau makna jaminan hari tua tidak boleh dimaknai terlalu kaku. Harus cair saat usia sudah tua, mengalami cacat total tetap, dan meninggal dunia. Seharusnya juga pada saat pekerja itu mengalami PHK maupun berhenti kerja. Kenapa? Karena bisa saja orang itu mengundurkan diri pada usia 30. Bisa saja dia terkena PHK pada usia 40. Tetapi kalau mengikuti konteks gonjang-ganjing sekarang yang tidak diatur di dalam Undang-Undang SJSN ini, maka pekerja harus menunggu sampai usia 56 tahun. Bahwa menurut pemohon, makna hari tua itu bermakna ketika pekerja sudah tidak lagi cakap bekerja. Tidak cakap bekerja bisa karena pekerja sudah tua atau memasuki usia pensiun, atau pekerja beralih profesi menjadi wira swasta, atau pekerja yang terkena PHK. Esensinya sama-sama keluar dari pekerjaan di suatu perusahaan, maka simpanan yang setiap bulan dibayarkan harus dikembalikan kepada pekerja. Menjadi aneh
atau tidak adil jika ada orang terkena PHK atau mengundurkan diri atas jaminan atau permintaan sendiri tidak bisa mendapatkan uang JHT, harus menunggu usia 56 tahun. Padahal apabila pekerja terkena PHK usia 30 tahun harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapatkan. Nah, menurut pemohon, hal ini tentu bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 menurut pemohon sangat diskriminatif. Kenapa? Pekerja yang mengalami cacat total tetap mendapatkan JHT, di mana diperhitungkan 1 bulan kemudian bisa cair. Sementara pekerja yang mengundurkan diri harus menunggu usia 56 tahun. Pekerja yang terkena PHK harus menunggu usia 56 tahun. Nah, makna diskriminasi menurut pemohon adalah undang-undang memberikan perlakuan yang berbeda bagi pekerja yang mengalami cacat total tetap, pekerja yang meninggal dunia, dan pensiun. Berbeda dengan pekerja yang mengundurkan diri atau terkena PHK. Sehingga menurut pemohon ini bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Nah, menurut pemohon, sebenarnya pembuat undang-undang ketika mengatur terkait mengundurkan diri dimasukkan, terkena PHK dimasukkan dalam pasal 35 dan pasal 37, sebenarnya tidak ada pemerintah yang dirugikan. JHT yang dibayarkan setelah pekerja mengundurkan diri atau pekerja yang terkena PHK, faktanya sejak diberlakukan, ini tadi yang kami jelaskan yang mulia, ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 19 tahun 2015 yang mana aturan ini sudah lebih dari 5 tahun diberlakukan, tidak pernah ada problem, buruh tidak teriak, pengusaha juga tidak teriak, karena dia mengatur soal PHK dan mengundurkan diri boleh mencairkan uang JHT-nya. Tapi tiba-tiba tahun 2022 ini pemerintah menganggap aturan itu salah, tidak sesuai dengan Undang-Undang SJSN, sehingga harus diganti dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Nah, menurut pemohon, sehingga kalau aturan ini diberlakukan secara konstitusional bersyarat, maka kedudukan hukum atau legal standing pemohon dan hak kerugian konstitusional pemohon tidak akan berpotensi, tidak akan terjadi yang mulia. Petitum, berdasarkan segala uraian di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, maaf ada kesalahan karena ini individu. 2. Menyatakan pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 150 tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara nomor 150 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai
jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang telah diubah menjadi Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total, mengundurkan diri, dan terkena pemutusan hubungan kerja. 4. Memberitakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian Yang Mulia, kami kuasa pemohon memohon masukan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Masukan-masukan tersebut digunakan oleh kami untuk mempertajam di dalam permohonan kami. Terkait halaman pertama Yang Mulia, ada kesalahan permohonan tentang perihal permohonan uji materi penjelasan itu salah Yang Mulia. Yang benar adalah uji materi pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 1. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Soleh. Sekarang Yang Mulia Bapak Dr. Manan dipersilakan untuk memberikan nasihat dan baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Dr. Suwartoyo. Baiklah, ini tadi saya pangling melihat Pak Muhammad Soleh ini sudah lama tidak muncul. Yang Mulia. Tahu begitu muncul saya kira tadi orang lain. Nah, gitu ya. Ya, tapi mungkin nanti bisa berangsur-angsur, bisa lebih sehat lagi barangkali. Saya menduga sepertinya ada sakit ya. Mudah-mudahan lebih sehat lagi nanti. Amin, amin. Bisa sidang atau tampil di persidangan ini lagi. Baik, saya mulai dari penulisan ataupun kesalahan penulisan tadi sudah dikoreksi ya mengenai uji materi pasal 35 karena di dalam semua pasalnya yang diuji ya, bukan penjelasan. Oke. Namun di halaman 3 ini saya lihat agak apa ini? Copy paste kali ya. Halaman 3 yang terakhir. Hah? Ya. Betul. Undang-Undang Nomor 44 nah, iya. Kesalahan Yang Mulia. Nah, jadi maksudnya di mana nih? Nanti dikoreksi nih ya. Siap Yang Mulia. Pornografi yang muncul di sini. Ya, copy paste yang lupa ini Yang Mulia, belum dihapus, belum diganti. Nah ya, jadi dikoreksi lah. Sebelum dikirim ke MK perlu ada re-correction. Ya, diulang lagi. Kemudian, nah ini yang paling penting ini ya, Pak Soleh ya. Ini kan yang Anda uji Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN. Tetapi sudah disebutkan di sini telah diubah menjadi. Nah, itu kan telah diubah menjadi secara formal atau secara material. Kalau secara formal betul ada perubahan itu. Beberapa undang-undang, mungkin 78 sampai 80 undang-undang ada dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, itu secara formal. Nah, kaitannya secara material, apakah pasal 35 ayat 2, pasal 37 ayat 1 ini memang ikut dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja apa tidak? Itu harus jelas. Kalau enggak jelas ini nanti barang. Nah, karena itu menyangkut soal ini. Karena kita tahu ya, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus itu dari beberapa undang-undang parsial
ya, materinya dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tidak seluruhnya. Nah, jadi harus clear ini. 35 ayat 2, 37 ayat 1, apakah ikut yang dirubah menjadi masuk di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu bisa cepat dilihat itu nanti. Kalau enggak nanti kalau memang ikut, nah, tolong berpikir ya. Kalau ikut dirubah, tolong berpikir. Apakah sudah benar yang dituju adalah Undang-Undang SCSN ini? Atau malah yang dituju adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau. Nah, itu dari segi formal dari permohonan ini. Tadi mengenai kedudukan hukum ya sudah dijelaskan ya bahwa Ibu Samiani ini seorang pekerja. Jadi harus menjelaskan masih bekerja ya, harus ditegaskan masih, itu. Dan kalau bisa ada keterangan bahwa dia masih bekerja. Kalau tidak bekerja kan sudah tidak ada hubungannya, relasinya dengan norma yang diuji ini. Nah, itu saya lihat PT Top Food Indonesia Esteller 77 ini harus jelas masih dia seorang pekerja di dalam perusahaan itu. Nah, kemudian di dalam pokok permohonan memang gonjang-ganjing kemarin Pemnaker itu ya, Permenaker. Nah, nomor kan 2. kabar-kabarnya kan sudah dicabut. Tidak lagi harus umur 56 tahun, umur pensiun dari pekerja, baru memperoleh JHT itu. Nah, tapi terlepas daripada itu, saya melihatkan di petitum lah ya, di petitum dulu sebelumnya. Saya melihat di sini Anda tambahkan dengan istilah memaknai, tapi norma yang ditambahkan mengundurkan diri dan terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, sekarang di dalam posita, apakah Anda sudah bisa menguraikan dengan tambahnya itu berdasarkan alasan penormaan, saya ulangi, berdasarkan atas pemaknaan. Nah, muncul yang dua itu, yaitu mengundurkan diri maupun pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kan harus juga ditelusuri nih. Ini challenge juga ini ya, tantangan ini. Bila mana si pekerja ini baru 1 tahun kerja, 2 tahun kerja mengundurkan diri. Nah, itu contoh yang paling ekstrim ya. Nah, apakah masih memenuhi ke sini apa tidak? Nah, kemudian PHK ini kan macam-macam. Bisa PHK karena pandemi, bisa PHK karena ini, bisa PHK karena kriminal ya. Dari si pekerja itu sendiri yang melakukan tindak pidana atau hal-hal yang merugikan perusahaan, apakah juga masuk di kriteria ini? Ini hati-hati kita, apalagi ini sudah menyinggung tentang penambahan norma. Kalaupun alasannya alasan konstitusional bersyarat, namun harus hati-hati dalam hal menambahkan norma ini, khususnya ini ya. Itu yang saya lihat di dalam petitum yang ada hubungannya dengan posita ya. Nah, lain-lain saya tidak perlu, hanya itu saja karena itu nanti mempengaruhi di dalam Anda menguraikan alasan-alasan permohonan ini, di mana pasal dasar pengujiannya saya lihat pasal 28H ayat 3 ya. Hanya satu pasal itu. Ada 3 yang mulia, pasal 28D ayat 1, 28D, 28H, 28I. Nah, ini uraikanlah nanti semua ini. Ya, siap. Bertentangannya di mana dengan norma pasal 35 ayat 1 dan pasal 37 ayat 2 tadi itu. Itu harus diuraikan. Ya, ini argumentasi hukum di dalam menguraikan apa ini? Di dalam posita ya? Iya, betul yang mulia. Oke,
Tapi ya tidak perlu, artinya dalam pokok permohonan cukup posita lah ya, alasan-alasan. Argumentasinya sudah dianggap itu dalam Anda mau menguraikan ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kira-kira begitu ya saran dari saya, karena tidak kita kenal dalam PMK 2. Sudah dibaca PMK 2 selama Anda belum beracara? Sudah muncul Sudah yang mulia. PMK baru ya? Ada dimuat dalam legal standing atau saya ulangi, dalam kewenangan mahkamah? Saya kira belum ya. Belum ada di kewenangan mahkamah, belum ada muncul. Tolong dimunculkan itu, karena itu yang menjadi pedoman kita sekarang dalam pengujian undang-undang, pengujian undang-undang baik yang formil maupun yang material. Nah, ke petitum lagi, saya melihat di sini masih digunakan istilah konstitusional bersyarat ini. Ini harus memakai istilah yang baku lah ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, nah ini kalau ini kebalikannya jadinya, sepanjang tidak dimaknai gitu ya. Itu yang istilah kita yang baku. Sama dengan juga yang pasal 37 ayat 1 ini, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, saya kira dari saya cukup sekian yang mulia. Saya kembalikan kepada yang mulia Pak Suwartoyo sebagai ketua panel. Terima kasih yang mulia Bapak Dr. Manahan. Lanjutkan yang mulia Bapak Dr. Daniel. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel Pak Dr. Suwartoyo. Kuasa pemohon Pak Muhammad Soleh ini harusnya nggak perlu dinasihati lagi nih Pak Muhammad Soleh nih. Sudah sering beracara nih, saya juga bingung mau nasihat apa lagi nih. Tadi 3 catatan saya soal perihal ada penjelasannya ya, itu juga sudah diklarifikasi. Kemudian soal pornografi juga sudah, di petitum ada kata para pemohon ya, padahal pemohonnya hanya 1, itu juga sudah diklarifikasi oleh Pak Soleh tadi. Jadi tambahan tadi dari yang mulia soal PMK 2 2021, walaupun Pak Soleh sudah baca tapi harus dicantumkan ya. Ini supaya untuk melengkapi standar di sini. Jadi yang undang-undang pornografi itu nanti dihilangkan ya, untuk menambah PMK itu nanti terkait dengan kewenangan mahkamah. Nah, kemudian catatan saja Pak Muhammad Soleh, apakah norma pasal 35 ayat 2 dan norma pasal 37 ayat 1 ini sudah dirubah, diganti dengan Undang-Undang Ciptaker atau tidak? Nah, itu nanti masih belum ya. Masih belum ya? Nanti kami belum yang mulia. Nanti kita pertajam di dalam perbaikan nanti ya. Nah, itu dipastikan dulu. Kalau itu sudah dirubah ya atau dicabut dan sebagainya dengan Undang-Undang Ciptaker, nanti Pak Muhammad Soleh dan teman-teman baca putusan-putusan MK yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker maupun undang-undang lain yang dirubah dengan Undang-Undang Ciptaker itu ya. Itu sudah beberapa putusan, karena itu berkaitan dengan sikap mahkamah setelah putusan Undang-Undang Ciptaker ya. Nanti itu tolong dicermati. Kemudian ini kan diatur dalam Permenaker ya 2022. Tadi juga Pak Soleh juga sudah mengatakan ini juga sudah ada kesepakatan ya untuk perubahan atau dicabut, saya juga kurang tahu. Nah, hal ini kalaupun itu diatur tentu bukan menjadi kewenangan mahkamah ya. Kalau peraturan menteri itu tidak menjadi domain sini. Tetapi memang kekhawatiran pemohon ini kan jangan sampai satu ketika diatur lagi ya.
diatur lagi terkait dengan substansi ini. Coba nanti Pak Muhammad Soleh dan teman-teman cermati, apakah ketentuan mengundurkan diri atau PHK itu ada aturan tersendiri atau tidak? Atau karena ada kevakuman norma sehingga kemudian harus diatur di Permenaker itu, ya. Nah, soal PHK dan mengundurkan diri ini, apakah itu diatur oleh peraturan perusahaannya atau tidak, atau karena kevakuman norma aja sehingga ada kekhawatiran klien dari Pak Muhammad Soleh dan teman-teman, dikhawatirkan nanti ini akan diatur kembali yang justru merugikan klien dari Pak Muhammad Soleh. Ini kalau dilihat dari usianya kan ini belum ada kerugian ya. Kalaupun dia mengundurkan diri masih sekitar 26 tahun lagi ya. Jadi sebenarnya masih jauh ini, ada ya potensi kerugian mungkin juga ada tapi terlalu jauh kelihatannya. Nanti ini coba dicermati terkait dengan legal standing nanti. Nah, kemudian yang terakhir soal petitum tadi juga saya kira sudah diingatkan Yang Mulia Pemenahan. Ini ada antara petitum 2 ya dan 3 ini coba nanti dicermati, kalau ini dinyatakan bertentangan, nah ini dia masuk konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Karena di ayat 2 itu sudah disebutkan dia bertentangan. Tapi kemudian ayat 3, poin 3 itu ini justru dimaknai seperti ya. Itu nanti coba dicermati apakah ini tidak kontradiksi misalnya antara petitum 2 dengan 3. Saya kira itu yang bisa saya berikan masukan pada kesempatan ini. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya Pak Soleh, supaya diperhatikan apa yang disarankan dari para Yang Mulia tadi. Dari saya juga tidak ada tambahan lagi karena memang sudah pada poin-poin itu yang memang harus Bapak lakukan perbaikan jika memang mau diperbaiki. Memang harus clear ya, 1-2 menit dari saya, bahwa undang-undang ini benar sudah dirubah atau belum, persoalannya di situ. Karena kalau melihat perihal Bapak ini kan yang sudah diubah menjadi Undang-Undang 11 2020. Ini yang sudah diubah tuh yang bagian mananya, karena kan kalau undang-undang itu sudah diubah, apakah hanya pada pasal-pasalnya yang termasuk yang pasal 35 dan 37 ini masih melekat di Undang-Undang 40 2004, kemudian kalau begitu yang dirubah apanya? Nah, kalau yang dirubah undang-undangnya, di cover, dimasukkan dalam Undang-Undang Ciptaker, nah ini kan beda lagi, nanti artinya undang-undang ini sebenarnya sudah ada di Undang-Undang Ciptaker kan begitu. Makanya itulah yang diinginkan oleh para Yang Mulia tadi supaya clear, karena memang itu sangat fundamental Pak Soleh. Nanti kalau perkara ini dilakukan perbaikan, kemudian hakim MK akan menilai permohonan saudara itu, pasti akan dilihat dulu nih, pasti pintu masuknya dari undang-undang sekarang ada di mana, pasal-pasal ini undang-undang. Kalau masih ada di 40 2004, nah sekarang kalau yang sudah, kalau Anda mengatakan sudah diubah, itu bagian mana yang diubah? Nah, kalau sudah diubah, hati-hati, itu MK sudah punya pendirian, karena undang-undang ini sedang dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itulah pengujian konstitusionalitas normanya
Mahkamah sudah punya pendirian bahwa itu supaya di cancel dulu, ditangguhkan dulu sehingga dinyatakan prematur. Hati-hati Pak Soleh nanti. Kemudian yang terakhir, betul petitum ini memang Anda itu maunya apa? Maunya pasal 35 dan 37 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah inkonstitusional bersyarat? Jangan dihadapkan pada ambiguitas seperti itu. Kalau Bapak mau mencadangkan dua-duanya, beli alternatif Pak, atau gitu saja. Atau kalau mahkamah berpendapat lain, mohon dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Setelah yang utama Anda minta konstitusional secara utuh. Nah, gitu. Nah, cadangannya adalah bersyarat, tapi harus pakai pengantar alternatifnya. Kalau tidak, justru itu saling bertentangan. Nanti petitum yang seperti itu bisa dinilai kabur nanti oleh Mahkamah Konstitusi, karena saling bertentangan antara petitum satu dengan petitum lainnya. Ada yang disampaikan Pak Soleh? Masih unmute, suaranya nggak keluar. Terima kasih Yang Mulia. Kami menyampaikan terima kasih atas masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertajam. Yang terkait nanti kami akan tambahkan apakah Undang-Undang 40 ini sudah dirubah pasalnya, khusus 35 yang kita uji dengan 37 ini. Karena nanti akan kami perjelas tentang perubahan, ada PP 37 yang rame-rame viral juga terkait jaminan kehilangan pekerjaan, yang itu yang kemarin juga dijadikan dasar oleh Kemenaker sebagai pengganti JHT menunggu usia 56 tahun. Tetapi nanti di dalam perbaikan kami akan lengkapi semuanya di dalam mempertajam permohonan kami. Sekali lagi terima kasih atas masukannya Yang Mulia. Ya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Jadi Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk perbaikan hingga hari Rabu tanggal Selasa tanggal 5 April tahun 2022. Apabila sudah siap untuk dilakukan sidang perbaikan, Bapak koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti pada sidang perbaikan yang sudah dijadwalkan, nanti 2 jam, sekurang-kurangnya 2 jam sebelumnya, Pak Soleh kirim soft copy dan hard copy-nya ke Mahkamah Konstitusi untuk bahan persidangan perbaikan. Demikian juga kalau memang sebelum tanggal 5 April sudah siap, juga dipersilakan untuk koordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Baik, sidang selesai dan ditutup.